Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sony Cahyadi, NIM 2019 010004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang upaya peningkatan produktivitas UMKM. Yang pertama, pengertian UMKM. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Adapun kriteria dalam UMKM, yang pertama adalah usaha mikro. Usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Yang kedua, usaha kecil. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah. Yang keempat, usaha fashion. Selain makanan, UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati. Setiap tahun, mode tren fashion baru selalu hadir, yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. Yang kelima, usaha agribisnis. Usaha agribisnis di bidang pertanian harus bermodalkan tanah yang luas. Anda bisa memanfaatkan perkarangan rumah yang disulap menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan. Yang keenam, usaha kuliner. Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi, bahkan hingga kalangan muda sekalipun, berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar. Bisnis ini terbilang cukup menjanjikan, mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. Selanjutnya, cara meningkatkan UMKM. Yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan. Maksudnya adalah beberapa pengusaha lebih fokus kepada kualitas produk dibandingkan pelayanan. Maka dari itu, pelayanan yang baik juga akan meninggalkan pesan kepada konsumen yang sebelumnya bukan pelanggan dan akan menjadi pelanggan setia karena pelayanannya. Yang kedua, menggunakan media sosial untuk promosi. Maksudnya adalah dengan cara promosi lewat media sosial supaya terbilang efektif dan memberikan dampak yang baik bagi pembisnis. Yang ketiga, memanfaatkan e-commerce. Adalah kehadiran e-commerce di Indonesia memang sebagai salah satu angin segar untuk para pembisnis karena bisa mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Selanjutnya, keunggulan dalam UMKM. Yang pertama, inovasi dalam teknologi yang telah mudah terjadi dalam pengembangan produk. Yang kedua, kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja. Yang ketiga, hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil. Sekian dari saya, terima kasih, salam dan bahagia.